Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang logika dan flowchart percabangan. Nah, untuk flowchart percabangan bukan seperti ini ya. Kalau misalnya kalian menggambar flowchart dengan seperti ini, otomatis akan saya salahkan. Nah, ini bukanlah cara-cara PDKT seperti yang kita bahas minggu lalu. Kali ini percabangannya lebih sederhana, lebih familiar juga. Nah, untuk percabangan kita tidak bisa langsung memilih ke beberapa orang yang berbeda. Contohnya ini Dilan. Dilan ini pingin sama Milea, pingin sama Rani, dan pingin sama Susiana, misalnya saja seperti itu. Tapi kan nggak seperti ini flowchartnya. Nah, untuk contoh flowchart percabangan, ini ada logika jika maka. Jika maka jadi ada beberapa kondisi atau suatu kondisi yang terpenuhi untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mendapatkan sebuah hasil. Nah, contohnya ini adalah flowchart untuk menonton film dewasa. Jadi film dewasa di sini bukan film itu ya, tapi film yang lebih banyak memunculkan adegan-adegan keras, berkelahi, mungkin ada adegan darah dan lain-lain seperti itu. Bukan film seperti yang kalian pikirkan. Oke. Jadi kita mulai dengan simbol oval seperti biasa. Nah, kemudian ada simbol jajar genjang dengan membaca usia. Nah, ini mulai. Jika usia lebih dari 17 tahun, pilihannya ada ya dan tidak. Jika iya, maka silahkan menonton, maka akan tampil silahkan menonton. Sementara jika tidak, maka keluar dari situs tersebut. Seperti itu, selesai. Percabangannya ada di sini. Ada antara usia 17 tahun iya dan tidaknya. Ini adalah logika percabangan, bukan perulangan. Nah, seringkali kalau misalnya kita masuk sebuah situs itu kan kalian aja ya, kalau saya kan udah di atas 17 tahun. Jadi jika kalian kurang dari 17 tahun, sok-sokan ngeklik yes, akhirnya masuk ke situs itu tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari logika percabangan. Nah, sampai sini saya kira cukup dipahami. Nah, ini ada contoh lainnya untuk percabangan, yaitu flowchart alpha. Alpha di sini bukanlah itu ya semacam swalayan temannya Indo, itu bukan. Tapi alpha di sini adalah ketidakhadiran siswa. Contohnya saja, ini contohnya saja. Kita mulai. Jika siswa alpha lebih dari 6 kali, maka mendapat SP1. Selesai. Jadi setelah SP1 selesai. Nah, ketika SP1 tidak dipatuhi dengan baik, maka dihitung lagi alpanya. Jika siswa tersebut masih alpha dan jumlahnya lebih dari 10 kali, maka dia mendapat SP2. Ketika dia mendapat SP2, selesai. Tapi jika masih dilanjutkan lagi, apakah alpanya sudah lebih dari 15 kali, dia otomatis mendapat SP3. Nah, SP3 ini sangat fatal ya untuk siswa, karena SP3 ini bisa juga dikembalikan ke orang tuanya. Kalau dikeluarkan itu terlalu kasar ya, dikembalikan pendidikannya karena sekolah tidak lagi mampu untuk membimbing, karena wali kelas tidak mampu untuk membimbing, atau di DO bahasa kasarnya. Nah, seperti ini adalah contoh percabangan beberapa kondisi. Nantinya kita akan mengupas secara lanjut. Bisa kalian juga membaca di modul jika video ini cukup sulit untuk dipahami. Saya rasa enggak ya. Nah, kita lihat lagi. Ini ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi sampai selesai. Apakah semuanya harus terpenuhi? Ada yang iya dan ada yang tidak. Ada yang tidak sama sekali. Misalnya jika alpha sudah lebih dari 6, dia mendapat SP1 dan kapok, udah selesai. Ada yang harus pakai SP2, ada yang harus SP3, ada yang nggak memenuhi semuanya tapi dia mengundurkan diri, selesai. Seperti itu ya. Itu tadi cerita sedikit tentang flowchart percabangan. Ada beberapa kondisi yang terpenuhi seperti yang digambar ini maupun di gambar film dewasa, gambar flowchart film dewasa ya, bukan gambarnya film dewasa. Ini contoh yang benar, sementara ini contoh yang salah. Saya harap
semuanya bisa memahami dengan baik. Jika kalian masih belum memahami, silahkan diulang lagi berkali-kali atau membaca modul maupun referensi dari media lain. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.